Dan yang terakhir Felita. Siap, Pak. Oke, semua hadir ya? Oke, yuk siapa yang masih ingat lagunya yang kemarin? Kalau temanku masih ada yang ingat? Oke, kita nyanyi ya. 1, 2, 3, ya. Temanku, kita selalu bersama. Siapa? Seperti mentega dengan roti. Oke, keren ya. Masih ingat. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, boleh David maju ke depan untuk memimpin kita doa pada pagi hari ini. Teman-teman, lipat tangannya kecepatan yang paling bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, kami akan memulai pelajaran firman-Mu Tuhan. Kau sertai kami Tuhan, berikan kami kepintaran Tuhan, supaya bisa melaksanakan pembelajaran ini Tuhan. Dan Yesus, haleluya, amin. Amin. Tepuk tangan buat David. Terima kasih Bapak David. Oke, siapa yang masih ingat pelajaran sebelumnya? Ada yang tahu? Aku Tuhan. Jadi kita cintaan Tuhan. Langsung kepada seberapa dengan siapa namanya? Tuhan. Oke, kalau begitu kita lanjut di pelajaran selanjutnya. Hari ini kita akan belajar tentang yang namanya judulnya apa di sana? Tuhan hadir. Tuhan hadir dalam hidupku. Oke, ya kita akan lihat Tuhan hadir dalam hidupku. Nah, Tuhan hadir dalam hidupku. Di sana Tuhan hadir dan memelihara hidup manusia. Orang lain ada seperti melalui orang lain yang di sekitar kita. Seperti siapa? Siapa lagi? Guru. Siapa lagi? Dan jadi Tuhan hadir dengan berbagai cara dan dalam segala keadaan. Jadi harus ingat, apapun keadaan kalian lagi sakit, kalian lagi sedih, kalian lagi bersukacita, Tuhan hadir. Melalui siapa tadi? Orang tua. Siapa lagi? Guru. Siapa lagi? Dan ya. Oke, selanjutnya siapa yang bawa kitab di sini? Bawa kitab ya semua ya. Nah, coba kita buka kitab kita di dalam Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Oke, Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Siapa di sini sudah ketemu? Katakan yes. Sudah ya. Ini Bapak baca di ayat 1, kalian baca ayat 2, demikian selanjutnya. Oke? Ya, Bapak baca dulu, kita baca dulu judulnya ya. 1, 2, 3 ya. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi 2. Ayat 3, tetapi ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipangkalnya dengan garam dan teh, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya di peti itu di tengah-tengah danau di tepi sungai Nil. 4. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayak-dayaknya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah tederau itu. Maka disuruhnya menghambanya perempuan untuk mengambilnya. 6. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah dia kepadanya, dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. 7. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun,
akan kupanggilkan bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri. Kapan? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. 10 sama-sama, 1, 2, 3. Ketika anak itu telah besar, dibawanya kepada putri Firaun yang Mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Nah, jadi Tuhan hadir di dalam kehidupan siapa namanya tadi kita baca? Musa. Dan arti Musa adalah apa? Diambil dari air. Tuhan hadir dalam kehidupan Musa. Tuhan pelihara bayi Musa yang belum bisa melakukan semua hal sendirian. Nah, itu masih baby kan? Tetapi Tuhan pelihara. Waktu mamanya mau meninggalkan atau mau membuang Musa, ternyata ada seorang putri Firaun melihat. Dan akhirnya dia apa? Diambil, ya. Tuhan menyelamatkan bayi Musa, bukan cuma menyelamatkan, tapi Musa juga dipelihara. Ternyata yang menyusui siapa? Mamanya sendiri loh. Kembali lagi sama mamanya. Artinya apa? Bahwa Tuhan bukan hanya menyelamatkan, tapi Tuhan juga apa namanya? Memelihara. Melalui siapa? Orang-orang di sekitarnya. Tadi ada kakaknya, ada putri Firaun. Ya, jadi bahwa Tuhan juga hadir dalam kehidupan setiap kita semua. Oke? Nah, selanjutnya Tuhan memelihara hidupku. Katakan Tuhan memelihara hidupku. Tuhan memelihara hidupku. Oke, kita baca sekarang dalam Kisah Para Rasul yang ke-9. Jadi ceritanya bahwa selain namanya Aeneas yang disembuhkan dari lumpuh, dan juga yang namanya Tabita. Tabita ini sudah meninggal. Lalu kalau kita baca di ayat selanjutnya, Petrus doa sama Tuhan. Akhirnya apa? Tabita bangkit, berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan namanya mukjizat. Cerita ini menunjukkan apa? Bahwa Tuhan memelihara hidup manusia dengan berbagai. Jadi nggak boleh yang namanya Tuhan, aku nggak Tuhan pelihara. Tidak, Tuhan pelihara hidup kita. Ya, bukan cuma Aeneas, tapi Tabita yang mati itu juga hidup. Ya, Tuhan memelihara kita. Nah, lalu selanjutnya apa? Bersyukur atas kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Tuhan selalu ada dalam hidupmu dan memelihara hidupmu dan memeliharamu. Di sekitarmu ada orang-orang yang peduli dan mengasihimu. Ya, ada orang-orang yang peduli dan mengasihi kita. Melalui siapa? Orang tua, dan lagi guru, teman-teman, ya. Dan bukan cuma itu, tapi kita juga bisa dipakai untuk apa namanya? Mengasihi orang-orang di sekitar kita. Jadi bukan cuma kita dikasih di Tuhan, tapi kita juga bisa mengasihi teman kita. Artinya apa? Waktu kita melakukan mengasihi teman kita, kita tandanya bersyukur sama Tuhan. Ya, bersyukur sama Tuhan. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara bersyukur sama Tuhan? Ibadah siapa sini yang rajin ibadah? Ibadah wahyu atau gereja? Angkat tangan. Ya. Siapa? Angkat tangan. Kita rajin gereja. Jarang, harus rajin ya. Karena itu tandanya bersyukur sama Tuhan. Lalu yang kedua apa? Siapa sini bantu orang tua? Wah, hebat. Berarti kita adalah orang yang bersyukur sama Tuhan. Nah, lalu belajar bermain dengan rukun bersama teman. Gak boleh harus yang namanya berbagi, mau berbagi mainan, berbagi apa lagi? Makanan, apa lagi? Minuman, semua harus berbagi karena kita bersyukur sama Tuhan. Nah, lalu yang keempat apa? Rajin sekolah. Nah, kecuali sakit ya. Tapi kalau yang lain harus rajin bersekolah dan belajar dengan
gurunya sedang mengajar, berarti harus memperhatikan. Lalu apa lagi yang keenam? Menjaga kebersihan di rumah. Siapa di sini yang nyapu di rumah? Wih, hebat. Siapa di sini yang ngepel di rumah? Oh, berarti ada bagian yang nyapu, berarti adiknya atau kakaknya yang bagian ngepel ya? Ya, berbagi ya? Oke, keren ya. Terus jangan buang sampah sembarangan, ya. Lalu di sini yang terakhir mendoakan orang tua. Siapa di sini yang suka sebelum tidur pasti doain orang tuanya? Wih, hebat. Siapa yang doain gurunya? Ada juga. Doain temannya? Ada juga. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Ya. Berarti kita adalah orang-orang yang bersyukur sama Tuhan. Oke. Ini kita akan memberikan, Bapak akan memberikan tugas dua orang atau kita buat 3 kelompok lah ya. Ada berapa? 1, 2, 3 ya, sudah 3 ya. 3 kelompok untuk presentasikan ke teman buku teman. Ya, oke? Yuk, oke sekarang coba 3 orang dari kelompok ini dulu maju depan. Ayo. David, siapa mau? Sini. Oke, sebelah sini lah. Oke. Kalau teman buku teman. Oke, gerakan ya. 1, 2, 3, ya. Teman-teman kita selalu bersama seperti mentega dengan roti, Terus. seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan selalu mendoakanmu dengan kasih. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Silakan dulu. Ya, tepuk tangan semuanya. Oke. Ya, oke kita lanjut ya. Jadi hari ini Bapak mau kasih kalian yang namanya tugas hari ini. Jadi nanti 2 orang ya untuk tanya wawancara. Oke? Udah ya? Udah? Oke, oke, yuk semua udah ada di depan semua. Udah semua ya? Oke, kita akan mendengarkan hasil wawancara dari kita semua, dari teman-teman kita ya. Oke, coba nolong kita sekarang dari Revano. Kamu siapa yang wawancara nak? David. Oke, David nomor kata ya apa? Jawabannya coba. Baca dulu pertanyaannya. 1. Apa yang kamu lakukan jika ada anggota keluargamu membutuhkan pertolongan? Apa jawabannya? Menolongnya dan membantunya. Oke, menolong dan membantu bantunya. Oke, sekarang Felita. Felita, siapa yang mau wawancara nak? Oke, Levi. Apa jawab pertanyaannya? 2. Bagaimana sikapmu terhadap temanmu sehari-hari? Biasanya bermain bersama-sama. Bermain sama-sama, berbagi ya. Sekarang coba silu, siapa wawancara dulu? Si Eni, Pak. Eni, kenapa? Gimana? Nomor 2 apa pertanyaannya? Bagaimana sikapmu terhadap temanmu sehari-hari? Ya. Jawabannya menolong teman saat butuh bantuan. Oke, menolong teman saat butuhkan bantuan. Oke, perhatikan. Jadi kesimpulannya bahwa Tuhan memelihara hidup kita, Tuhan hadir dalam hidup kita dan juga memelihara hidup kita lewat orang-orang yang kita sayangi, ya, seperti teman, orang tua dan guru kita. Oke? Oke, jadi demikian pelajaran hari ini. Coba Bapak minta untuk Revano untuk memimpin kita mengakhiri pelajaran untuk dalam kelas. Yuk.
Maju ke depan.